Shalom. Ya, selamat bertemu kembali anak-anak. Iya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita dalam keadaan sehat pada hari ini sehingga kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama belajar pada hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini seperti biasanya, kita akan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Oke, ibu yang akan pimpin doa dan nyanyiannya. Kita bernyanyi. Bapakku datang padamu. Tahu semuanya lagunya ya? Tahu? Oke, kalau tahu kita nyanyikan dengan sukacita dan penuh gembiraan. 1, 2, 3. Ya. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena segala kebaikan yang kami terima daripada Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, dan mampukan kami agar kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan bertanya sebentar kepada anak-anak. Siapa tadi yang masuk ke kelas tidak mencuci tangan? Sudah cuci tangan semua? Ya, untuk pakai masker, Ibu lihat anak-anak semua pakai masker. Oke. Ya, duduknya juga sudah pakai jarak. Nah, kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya, agar kita juga terhindar dari virus COVID-19. Oke anak ya. Nah, kita mulai pelajaran hari ini di materi yang baru. Yuk, silakan kita buka bukunya, kita keluarkan buku paketnya. Ya, kita ambil. Nah, pelajaran kita pada hari ini kita ambil dari halaman 49. Halaman 49, silakan anak-anak buka bukunya. Ya. Apa judul halaman 49? Sudah buka semua? Sudah. Yuk, kalau sudah dapat semua halaman 49, kita baca sama-sama judulnya. 1, 2 ya. Yesus sanggup menyembuhkan. Satu kali lagi kita baca. Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Amin. Ya. Yesus sanggup menyembuhkan. Kalau di pelajaran kelas 3, anak-anak sudah belajar dan mana tahu ya, anak-anak ingat ya. Nanti anak-anak boleh membaca-bacanya lagi. Kalau di rumah ada waktu, bukunya masih ada, boleh dibaca-baca. Siapa yang Yesus sembuhkan? Mengapa Yesus disebut penyembuh? Masih ada yang ingat? Iya, benar. Joshua bilang yang disembuhkan Yesus adalah orang buta. Ini benar sekali. Orang buta, ya, benar. Ya, Yesus disebut juga tabib yang agung. Kalau di pelajaran sebelumnya, apa arti tabib? Masih ingat? Ya, Ezra. Dokter, bagus. Ya, dokter. Benar sekali. Nah, mengapa Yesus itu disebut dokter? Ada yang tahu? Iya,
Karena Yesus sanggup menyembuhkan. Benar sekali, karena Yesus sanggup menyembuhkan. Oke? Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan bertanya, ya. Tadi Andreas berkata, ya, menjawab pertanyaan teacher, ya teacher, Tuhan disebut dokter karena Tuhan sanggup menyembuhkan. Siapa yang disembuhkan? Andreas berkata, orang buta. Betul. Sekarang teacher balik tanya lagi pada Ananda sekalian. Siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus itu? Ada yang tahu? Ya, Bartimeus. 100 buat Esther. Tepuk tangan. Ya, Bartimeus namanya. Nah, hari ini, materi kita hari ini, kita mau belajar dari kisah orang buta yang disembuhkan Yesus bernama Bartimeus. Ya, nanti setelah Ibu akhiri materi nanti, ya, Ibu akan kasih Ananda sekalian untuk tugas diskusi. Ya, nanti Ibu akan kasih kelompoknya, ya, sebelum nanti Ibu absen, itu Ibu sekalian kasih kelompoknya. Siapa saja kelompok 1, 2, dan 3. Ya, karena kita ada 12 orang, ya, nanti kita akan bagi kelompoknya. Ya, oke, kita masuk ke dalam materi. Coba kita lihat halaman 50. Coba Anda lihat halaman 250. Ada sebuah lagu Orang Buta. Siapa yang tahu lagu sekolah minggu ini? Teacher yakin anak-anak semua pasti tahu ini lagu sekolah minggu. Ada yang tahu? Ada? Ya, tahu semua. Kita nyanyi. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. 1, 2, ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, terbuka matanya. Itu artinya, ya, ini adalah lagu orang buta yang disembuhkan Yesus, yaitu bernama Bartimeus. Siapakah Bartimeus itu? Nah, kita dapat membaca kisah Bartimeus itu dalam kitab Markus. Coba Anda buka semua dulu Alkitabnya. Kitab Markus. Ya, silakan buka. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Silakan anak-anak buka. Sudah dapat? Markus ada di perjanjian? Ada di perjanjian baru. Benar. Yuk, silakan kita baca nanti ya. Itu panjang ayatnya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Judul berikutnya adalah tentang kisah Bartimeus. Ya, nanti anak-anak boleh baca itu. Ya. Itu panjang ayatnya, nak, ya. Anak-anak nanti boleh baca. Begitu diskusi nanti itu ada tugasnya. Ya, nanti Anda baca. Nah, Ibu lanjutkan cerita. Siapa Bartimeus itu? Bartimeus adalah seorang yang buta, yang biasa duduk minta-minta di pinggir jalan. Bartimeus adalah orang buta yang selalu minta-minta makanan, baik itu berupa uang, yang untuk menyambung hidupnya dengan cara minta-minta. Ayah Bartimeus bernama Timeus. Pekerjaan Bartimeus setiap hari, karena dia seorang pengemis, sudah pasti dia selalu meminta-minta di pinggir jalan. Dia hanya mengharap belas kasihan dari orang lain untuk menyambung dia hidup, untuk dia bisa makan. Nah, suatu ketika dia duduk
jalan raya, di pinggir jalan. Dia mendengar bahwa orang banyak yang ada di sekitar yang lalu lalang berjalan berkata bahwa hari itu Yesus Sang Juru Selamat mau melintasi kota Yerusalem. Ya, bahwa Yesus akan melintasi tempat di mana Bartimeus sering duduk minta-minta. Ketika mendengar perkataan dari orang banyak yang lewat, Bartimeus berpikir dia harus bertemu dengan Yesus. Dia harus meminta kesembuhan dari Yesus. Karena Bartimeus yakin dan percaya Yesus mampu menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus hanya percaya yang bisa mengobati matanya yang sudah berpuluh-puluh tahun buta itu hanyalah Yesus. Ya, nih, ini ada sebuah gambar. Ini ada sebuah gambar, ya, Bartimeus. Inilah Bartimeus. Anak-anak bisa lihat ya. Adalah Bartimeus, orang yang buta matanya. Oke, inilah Bartimeus itu. Ya, seorang buta yang percaya dengan adanya Juru Selamat, yang percaya bahwa tidak ada yang bisa dan sanggup menyembuhkannya selain Yesus. Oke, kemudian dengarkan ceritanya kembali. Ketika Bartimeus itu mendengar tadi, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Orang banyak berbondong-bondong ingin melihat Yesus. Bukan hanya Bartimeus saja yang ingin melihat Yesus pada waktu itu di kota itu. Banyak orang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Sehingga orang memang berbondong-bondong, berebut-rebut, berlari-lari ingin melihat, siapa Yesus itu? Siapa dia Mesias itu? Ya, semua ingin melihat, termasuk Bartimeus. Karena Bartimeus ini adalah orang yang buta yang tidak dapat melihat. Maka ketika dia ingin melihat Yesus, dia juga jalannya tertati-tati. Begini dia jalannya. Bahkan mungkin dia nabrak-nabrak orang yang banyak itu. Ya, bahkan orang banyak itu mengusir dia. Orang melihat, ini orang buta. Ngapain sih? Gitu kali ya. Ngapain nih orang buta ini, mau tahu aja nih. Banyak yang mengusir dia. Ketika Bartimeus tahu Yesus telah datang, Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihilah aku. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia berteriak, banyak orang yang ada di sekitar itu marah. Ya, mengusir dia, tidak peduli dengan teriakan Bartimeus. Ya, kemudian ketika orang banyak mengusir Bartimeus, semakin kencang pula, semakin nyaring pula dia memanggil Yesus dengan sebutan yang sama. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itulah perkataan yang selalu keluar dari mulut Bartimeus. Ketika Yesus mendengar suara teriakan dari Bartimeus, Yesus menoleh dan berkata kepada para muridnya, siapakah dia? Bawa orang itu kepadaku. Ya, orang yang ada di sekitar itu cengang-cengang melihat bahwa ketika murid Tuhan Yesus membawa Bartimeus ke hadapan Tuhan, ya, seperti ini, ya, seperti ini anak-anak. Ini,
Ini adalah kisahnya, ya. Kisah contoh ketika Bartimius dibawa ke hadapan Tuhan oleh para murid-muridnya. Ya. Ini ketika orang banyak juga di sekelilingnya melihat Bartimius yang berteriak memanggil Yesus. Ketika Bartimius dibawa ke hadapan Tuhan, Yesus bertanya, ya, Yesus bertanya kepada Bartimius, "Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu?" Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada Bartimius. "Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu?" Kira-kira ketika Tuhan Yesus bertanya seperti itu, siapa yang tahu jawaban Bartimius? Ya, Ezra. Apa Ezra? Aku ingin pulih, benar. Sudah pasti, betul jawaban Ezra. Sudah pasti. Bartimius menjawab, aku ingin sembuh. Dia ingin melihat. Aku ingin melihat. Pasti itu jawaban Bartimius. Karena Tuhan Yesus melihat Bartimius meminta dengan iman, maka seketika itu juga Tuhan menjamah mata Bartimius, dan seketika itu juga mata Bartimius terbuka dan ia dapat melihat seperti orang lainnya. Luar biasa Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, siapa yang tahu nak, mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan Bartimius? Ya, seperti ini. Ya, ini salah satu contohnya. Fotonya ya, nak ya, gambar. Dimana ketika Tuhan Yesus menjamah Bartimius. Oke. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan teacher? Kira-kira mengapa ya Tuhan Yesus mau menyembuhkan Bartimius, seorang buta itu? Kira-kira kenapa? Kira-kira mengapa? Iya, karena Tuhan Yesus Maha Kasih. Benar, Joshua bilang karena Tuhan Yesus itu Maha Kasih, teacher. Benar sekali. Ya, karena Tuhan Yesus itu penuh kasih, maka Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius. Benar. Ada lagi jawaban yang paling tepat. Kira-kira siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Ya, jawaban yang paling tepat adalah mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan Bartimius? Itu karena iman. Iman siapa? Iman Bartimius kepada Tuhan Yesus. Benar. Bartimius memiliki iman yang besar. Dia percaya jika Tuhan jamah saja matanya, maka dia akan sembuh. Itulah satu alasan mengapa Yesus mau menyembuhkan Bartimius. Ya, sekarang anak-anak akan teacher ajak untuk membaca Alkitabnya. Silakan buka Alkitabnya, Ibrani, ya, Ibrani 11 ayatnya yang ke-1. Silakan buka Alkitabnya, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani, sudah dapat ya nak ya? Oke, kalau sudah mari kita baca bersama-sama dengan suara yang tegas, nyaring. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Iman nggak bisa dilihat. Ya, iman itu bisa dilihat hanya dari sikap dan perbuatan kita. Seperti firman Tuhan ya, jika kau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kau akan dapat memindahkan gunung itu. Nah, inilah
salah satu dasar Alkitabnya mengapa Bartimeus disembuhkan oleh Yesus. Karena imannya, karena kepercayaannya bahwa Bartimeus selalu mengandalkan Tuhan, selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak sama yang lain. Ya, nah begitu juga nak ya, Bartimeus itu menaruh Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya kunci pengharapan. Bartimeus menjadikan Yesus itu satu-satunya kunci pengharapan hidupnya. Kita mau belajar juga dari Bartimeus. Kita ingin juga punya iman seperti Bartimeus. Ya, kalau kita menaruh dan menjadikan Yesus itu satu-satunya kunci dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apa janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Coba kita buka Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Yuk, kita baca bersama-sama. Matius sudah dapat ya di perjanjian baru ya. Matius 21 ayat 22, demikian firman Tuhan. Apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Oke, kita bacakan sekali lagi bersama-sama. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Benar, inilah salah satu janji Tuhan. Apabila kita menaruh Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya kunci kehidupan dalam hidup kita, Dia akan kasih, Dia akan beri apa yang kita minta. Seperti Bartimeus tadi, Bartimeus meminta Tuhan menyembuhkan matanya, mencelikkan matanya. Tuhan beri. Tidak pakai butuh lama, tidak perlu pakai operasi mata, tidak. Ya, hanya dengan menjamanya saja Bartimeus sembuh. Dengan menjamah mata Bartimeus sembuh. Ya, tidak gampang menjadi Bartimeus anak-anak. Ya, sudah buta, miskin. Ya, dikucilkan banyak orang. Tapi dia punya pengharapan iman yang besar kepada Tuhan. Coba kita menjadi Bartimeus. Ya, jangankan karena dia miskin dan diasingkan dari orang lain. Dengan kebutaannya saja mungkin kita juga tidak sanggup, nak. Coba, teacher mau ajak anak-anak 2 menit aja. 2 menit aja menutup mata. 2 menit untuk menutup matanya. Ya, benar-benar tutup. Jangan ada yang melihat ya. Dalam hitungan ketiga, teacher menyuruh anak-anak untuk tutup matanya. 1, 2, 3. Ya, silakan tutup matanya. 2 menit saja. Oke, 2 menit. Ya, sampai hitungan kelima, anak-anak boleh buka matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan buka. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang Anda rasakan ketika Anda tutup mata? Gelap, betul. Gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Itulah yang dirasakan oleh Bartimeus berpuluh-puluh tahun. Ya, ketika kita berjalan juga dengan tutup mata, maka kita juga akan menabrak-nabrak ya. Susah untuk sampai ke tujuan yang kita tentukan ketika mata kita tidak dapat melihat. Nah, hari ini Ibu akan mengajak Ananda untuk berdiskusi per kelompok. Oke? Sebelumnya Ibu sekalian absen ya. Abel ada? Ya. Bernard ada? Clarista. Oke. Daniel, Esther, Ezra, Margaret, Maria, Joshua,
Ada? Hadir? Oke. Ruben, Zefanya. Oke, kita ada 12 orang. Maka ibu akan membagikan ini menjadi 3 kelompok. Nomor absen 1, 2, 3, 4 itu adalah kelompok 1. Absen 1, 2, 3, 4 adalah kelompok 1. Absen 5, 6, 7, 8 adalah kelompok 2. Absen 8, 9, 10, 11, 12 adalah kelompok yang ketiga. Oke, itu adalah kelompok ketiga. Nah, tugas Ananda adalah, silakan catat. Tugasnya yaitu Ananda harus melihat dulu buku paketnya di halaman 55. Halaman 55 itu ada judul lagu, yaitu Dia Sanggup. Nah, lagu ini nanti Ananda menyanyikan di kelompok ataupun Ananda baca, kemudian tulislah apa makna lagu tersebut. Itu tugas yang pertama. Apa makna lagu tersebut? Ya. Dan yang kedua tugasnya, seandainya kamu tidak bisa melihat. Silakan catat ya pertanyaannya. Seandainya kamu tidak bisa melihat, apakah kamu membutuhkan pertolongan orang lain? Seandainya kamu tidak dapat bisa melihat, apakah kamu membutuhkan pertolongan lain? Bila ya, jelaskan mengapa. Soal yang kedua. Baru kita diskusi yang ketiga adalah bermain peran. Nah, ini yang paling enak. Bermain peran. Ya, bermain peran yang dimaksud adalah siswa ini, anak-anak, teacher suruh untuk berdialog nanti di depan perkelompok. Ya, yaitu apa yang mau dialogkan? Cara Yesus menyembuhkan Bartimeus. Seperti ini, ya. Nanti boleh Ananda lihat. Nih, ya. Begini. Oke? Bermain peran ketika siapa yang jadi Bartimeusnya, ya. Siapa yang menjadi Yesusnya, siapa yang menjadi murid-murid dan orang banyaknya. Itu nanti Ananda boleh baca bagaimana cara Yesus itu di Markus tadi ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Oke? Jelas? Oke. Untuk itu sampai sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Ada yang mau bertanya? Apakah anak-anak ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dengan berdoa? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas semuanya? Puji Tuhan sudah jelas. Oke? Kalau sudah jelas, kita mau akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita tutup doa kita. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berterima kasih buat hari ini di mana Tuhan sudah memberkati, menyertai kami. Kami sudah belajar dari kisah Bartimeus. Ajari kami Tuhan dan mampukan kami juga memiliki iman seperti Bartimeus yang selalu mengandalkan dan menaruh kunci di atas segalanya, yaitu Yesus Kristus dalam hidupnya. Karena kami percaya jika kami memiliki iman yang kuat dan teguh dan hanya mengandalkan Tuhan, maka apa yang kami minta Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah pelajaran hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom.